Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin ada sebuah kisah nyata. Kisah yang berjudul Rumah Bekas Pelacur, yang ditulis oleh Ruby. Seperti biasa, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara mendengarkan kisah ini sampai selesai. Karena dijamin kalian tidak akan kecewa dengan ending dari cerita ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku, anaknya budeku, sebut saja namanya Mbak Anik, berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya masih di area kota tempat tinggal kami tinggal. Tanah beserta rumah yang besar dan luas itu dijual dengan harga yang paling murah. Makanya mbakku tersebut tertarik untuk membelinya. Saat akhir pekan tiba, si pemilik rumah dengan mbakku berjanji ketemuan di rumah yang akan dijual itu untuk melihat-lihat isi rumah. Dan mbakku itu mengajakku untuk menemaninya melihat rumah yang akan dibelinya itu. Kita berangkat di jam sesuai kesepakatan. Sesampainya di depan rumah itu, Mbak Anik celingukan melihat ke sekelilingnya untuk mencari si pemilik rumah. Dia menelpon si pemilik, menanyakan keberadaannya. Saat Mbak Anik tidak menemukan orang yang punya rumah itu berada di sana, si pemilik rumah menyuruhnya mbakku untuk masuk melihat isi rumah terlebih dahulu. Karena si pemilik izin datang agak terlambat karena ada urusan mendadak. Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci. Okelah, akhirnya kami membuka pintu dan masuk. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku masuk di dalam rumah itu, aku merasa ada yang tidak beres di dalam rumah itu. Aura negatifnya sangat pekat. Aku mengernyitkan kening dan mencari tahu apa yang tidak beres, tapi belum ketemu. Kemudian Mbak Ani membuka setiap jendela supaya angin dan sinar matahari bisa masuk. Ketika angin mulai berhembus mengalir memenuhi semua ruangan rumah itu, ada bau darah menyeruak dari arah dapur dan kamar mandi. Bentuk bangunan rumahnya kotak namun luas. Jadi dari ruang tamu, kami bisa melihat dapur dan kamar mandi yang hanya dipisahkan oleh sekat sedikit tembok dan tirai yang membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu. Sambil melihat-lihat sekeliling, Mbak Anik mengajakku bicara panjang lebar, mengomentari setiap sudut rumah itu, tetapi aku tidak fokus kepada celotehannya. Tidak lama setelah itu, mbakku izin keluar sebentar untuk melihat area teras. Jadilah aku sendirian di dalam rumah itu. Pandanganku saat itu hanya tertuju kepada dapur dan kamar mandi. Lalu dengan pelan dan hati-hati, aku langkahkan kakiku lurus menuju dapur. Suasana rumah begitu sunyi dan sepi. Senyap, hanya terdengar desiran angin yang sedikit mampu menyibakkan tirai di dapur. Aku menghentikan langkahku tepat di depan tirai dapur itu. Masih sunyi, hingga aku bisa mendengar suara nafasku yang mulai terdengar tidak beraturan. Tanganku gemetar meraih ujung tirai. Aku ragu hendak menyibakkan tirai itu untuk melihat isi dapur. Aku juga merasa tidak siap dengan hal mengejutkan yang mungkin akan terlihat di area dapur itu. Tapi aku penasaran. 1, 2, aku berhitung dalam hati. Oke, dalam hitungan ketiga akan kubuka tirainya. Dan 3. Akhirnya, dengan pelan kusibak tirai itu, kubuka secukupnya untuk sepasang mataku supaya bisa mengintip di dalam ruangan itu. Dan banyak pasang mata anak-anak kecil di area dapur dan kamar mandi menatapku. Di kamar mandi, tepatnya di toilet, anak-anak kecil dengan umur yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ada balita juga bayi, semua berkumpul di situ. Badan mereka lusuh juga belepotan darah.
Bau air darah mencucuk hidungku dengan tajam. Pemandangan yang menjijikan, tapi juga memilukan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Kututup mulutku yang menganga dengan telapak tanganku yang satunya. Dengan segera, aku berbalik arah hendak lari. Dan... Au, Mbak Ani! Pekiku, kaget melihat Mbak Ani yang sudah ada tepat di belakangku entah sejak kapan. Apakah ini bayi-bayi yang mati karena aborsi? Ya, anak-anak kecil ini. Tapi siapa yang melakukannya? Apakah si pemilik rumah? Di dapur inilah mereka dikuburkan. Lantai dapur ini tertutup keramik. Terlihat masih baru dipasang. Apakah keramik ini dipasang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak? Bayi aborsi itu juga ada yang dibuang di toilet. Natalia, kok kamu terlihat tegang gitu? Tanya mbakku dengan menyelidik. Kenapa? Kenapa? Tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng. Tiba-tiba seseorang perempuan masuk ke rumah dan menghampiri kami. Wanita setengah tua, memakai tank top dan celana ketat sangat pendek. Terlihat seksi. Apakah ini pemilik rumahnya? Hai Tante Feni, akhirnya datang juga. Sapa Mbak Ani. Di belakangnya ada seorang pemuda sekitar umur 20 tahunan yang membuntuti orang itu. Akhirnya orang itu ku ketahui bernama Tante Feni. Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik. Itu pacarnya Tante Feni. Begitu katanya. Hah? Masa sih? Batinku. Tante Feni itu yang kulihat umurnya sekitaran 40 sampai 45 tahunan. Dan pacarnya masih muda banget. Gila. Gimana Dek Ani? Suka dengan rumahnya? Ini murah banget loh Dek. Bayar uang muka dulu juga nggak apa-apa. Selebihnya nyicil. Yang penting laku rumahnya Dik. Karena sudah lama tidak laku-laku. Kata Tante Feni kepada mbakku. Sementara kulihat pemuda itu menggelayut manja di bahu Tante Feni, tanpa merasa malu sedikit pun kepada kami. Mungkin rumah ini hendak dijual untuk piara berondongnya itu. Akhirnya, mbakku membayar uang muka kepada Tante Feni. Dia tetap kekeh ingin membeli rumah itu, walaupun sudah kuperingati bahwa rumah itu sangat kotor karena bekas tempat orang berbuat maksiat. Aku melihat ke seluruh ruangan di rumah itu pernah dipakai untuk berzina. Di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi juga. Setiap sisi dan sudut rumah penuh dengan kotoran kemesuman. Juga terdapat jimat untuk menarik setiap pria supaya ketagihan datang lagi ke rumah ini. Jimat itu ditanam di lantai pintu masuk kamar tidur utama. Sosok jin dalam jimat itu berupa seorang wanita cantik bergaun pink, tetapi gaunnya lebih menyerupai asap. Dia berterbangan kian kemari di sekitaran pintu. Sementara di ruang tamu, aku lihat ada juga jimat yang ditanam bertujuan untuk menolak orang yang berniat jahat, seperti mencuri atau merampok. Jimat ini berisi jin yang sosoknya tinggi besar, berambut gondrong acak-acakan dan berwajah bengis. Sudah kukatakan semuanya itu kepada Mbak Ani, juga tentang bayi-bayi yang aku lihat di dapur dan kamar mandi itu. Tetapi Mbak Ani tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu. 2 minggu kemudian, dia sudah menempati rumah itu beserta suaminya. Suatu malam, ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang. Aku kaget juga takut. Siapa yang menggedor-gedor malam-malam begini? Siapa? Tanyaku. Aku, Nak, buka pintu buruan. Suara Mbak Ani terdengar panik di luar sana.
Ku buka pintu, kulihat wajah Mbak Ani ketakutan dengan bibirnya yang terlihat pucat. "Mbak, kenapa?" tanyaku sambil mempersilahkan masuk. "Aku tidur di sini ya, Nak. Tolong malam ini aja ya," katanya memohon. "Loh, suamimu kemana, Mbak?" tanyaku. "Dia lembur, pulang besok pagi. Nanti kuhubungi dia kalau aku tidur di rumahmu," katanya memohon. Ku bimbing mbakku itu untuk duduk di ruang tamu. Kusuguhkan teh hangat supaya kepanikannya reda. "Mbak, sebenarnya ada apa toh?" tanyaku hati-hati. Mbak Ani menyeruput sedikit teh hangat yang digenggamnya. Lalu dengan bibir bergetar, dia menjawab lirih. Ada suara bayi menangis di dapur, Nak. Suaranya sangat pilu terdengar. Lalu disusul suara anak-anak kecil mengerang dan berteriak. Ketika aku cek dapur, di sana dapurku sudah tak beraturan. Padahal tadinya rapi. Aku tersentak kaget. Juga di hari-hari sebelumnya, Nak, saat aku mandi, ada suara anak kecil tertawa cekikikan. Saat itu kan kunyalakan shower. Nah, ketika shower menyala, suara cekikikan itu terdengar jelas. Tetapi saat shower itu kumatikan, suara itu hilang. Aku sudah menceritakan hal ini kepada suamiku, tapi dia hanya berusaha meyakinkanku kalau itu hanya halusinasi saja. Aku berpikir keras, bagaimana cara untuk membuktikan kepada mbakku kalau memang benar ada banyak janin yang dikubur di dapur rumah itu. Ya, aku harus menemui dan bertanya kepada Tante Fanny selaku pemilik rumah yang sebelumnya. Akan aku lakukan. Seketika, aku merasa mual dan dihujam oleh perasaan tertekan yang tiba-tiba menghampit emosiku ketika mengingat anak-anak dan bayi yang ada di dapur rumah Mbak Ani itu. Mereka berpakaian lusuh, juga ada yang telanjang. Pemandangan itu tidaklah begitu mengerikan, masih di batas wajar, karena mereka memang tidak dirawat. Ya, seperti itulah kalau tidak dirawat. Pemandangan yang tidak wajar adalah ketika aku lihat tubuh mereka belepotan darah, berbau amis darah, seluruh tubuh mereka basah oleh darah. Petiklah pelajaran dari cerita ini. Jangan sekali-kali membunuh janin yang tidak berdosa, dengan dalih untuk kebaikan kita. Memang baik untuk kebaikan kita yang tidak siap untuk mempunyai bayi. Tetapi, apakah itu juga baik untuk bayi-bayi ini? Tentang arwah bayi yang diaborsi masih menjadi pro dan kontra menurut pandangan dan keyakinan masing-masing. Tetapi menurutku, arwah bayi yang sengaja digugurkan atau diaborsi, keadaan dan tempatnya berbeda dengan bayi yang dengan tidak sengaja gugur atau guguran alamiah. Arwah bayi yang digugurkan termasuk ke dalam orang-orang yang matinya tidak wajar, seperti mati kecelakaan dan mati dibunuh. Akan gentayangan menuntut haknya untuk hidup dan menuntut balas. Meneror siapa saja yang berdekatan dengan tempat mereka dikubur. Kalau tidak meneror, mereka yang menyebabkan trauma orang tuanya dan keluarganya. Syarat rezekinya, sakitnya aneh, dan lain-lain. Yang mendasari opini saya tadi adalah dari apa yang saya lihat dan saya ketahui. Akhirnya, esok di sore harinya, ku ajak mbakku itu berkunjung ke rumah Tante Fanny. Aku juga tidak diterima kalau semua yang aku lihat itu dianggap hanya ngarang cerita dan hasil dari kehaluan yang hakiki. Jadi semua perlu dibuktikan. Nak, masa kita mau bertanya tentang hal pribadi kepada Tante Fanny sih? Kan gak enak. Gerutu Mbak Ani. Dia rupanya tidak yakin dengan ideku.
Serahkan kepadaku, Mbak. Aku hanya ingin Mbak Ani mengetahui sendiri kalau apa yang aku lihat itu benar, kataku sambil bersiap-siap untuk berangkat. Gak cukup kalau Mbak kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat menghuni rumah itu. Perlu doa khusus, Mbak, supaya Mbak gak diganggu, kataku menjelaskan panjang lebar. Mbak juga jangan asal tergiur karena harga rumahnya murah, kataku menambahi, dan Mbak Ani hanya menunduk saja. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumahnya Tante Feni. Seperti yang sudah-sudah. Nih tante tua, berpakaian super minim. Saat menemui tamu, gak sopan banget. Ada apa jeng-jeng cantik ini ingin menemuiku? Tanyanya ramah sambil menyilangkan kakinya, lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menyedot rokok itu dan mengembuskan asapnya ke udara. Terlihat menikmati. What the fuck, ini orang. Ancen, lonte. Dari gayanya saja sudah bisa ditebak. Tante, mbakku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang berada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual murah rumah itu ya? Padahal tante menjualnya karena capek diteror oleh mereka kan? Kalau tante nggak jujur, mbakku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih membayar DP-nya saja kan? Belum sampai mencicil. Tanyaku pelan dan sopan, tapi sanggup membuat Tante Feni terperangah mendengarnya. Nak, sudahlah, bisik mbakku sambil mencolek-colek tanganku, tapi ku kebaskan tangannya. Tante Feni terlihat kelabakan. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencercahnya itu. Aku membunuh bayiku dengan tanganku sendiri, karena aku menyayangi mereka, katanya lirih sambil menunduk. Mbak Ani terkejut mendengar pengakuan Tante Feni. Sudah berapa janin yang tante gugurkan? Tanyaku menyelidik, karena yang aku lihat ada sekitar 5 atau 6 bayi. Aku lupa jeng, tapi lebih dari 2, katanya. Entah dia memang lupa atau tidak mengakui, entahlah. Dikubur di dapur ya, juga dibuang di toilet. Tante Feni hanya menunduk. Aku tidak punya pilihan, jeng. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun, lalu aku hilaf, menjalin hubungan dengan Romi, pemuda yang biasanya nongkrong di tempat karaoke. Sebelum melanjutkan, Mimin mau mengatakan, semua nama dan tempat disamarkan. Diceritakan bahwa suami Tante Feni 3 tahun yang lalu pergi bekerja ke Malaysia, tetapi dengan proses ilegal. Terpaksa, dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke Malaysia melalui jalan tikus karena terlilit hutang. Suami Tante Feni mendapat nasib yang mujur di Malaysia dengan bekerja sebagai pekerja proyek di sana, melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya itu. Nafkah lahiriah Tante Feni didapatkan dengan cukup, bahkan lebih. Bisa membayar hutang mereka, bahkan bisa membeli mobil dan merenovasi rumah dalam waktu singkat. Tetapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang perhatian dan kasih sayang dari suaminya. Juga jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya kabar apalagi mengobrol. Kemudian teman Tante Feni yang bernama Sally mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan malam, sekedar untuk menghilangkan penat.
Karena bosan di rumah, akhirnya Tante Fanny mengiyakan ajakan temannya tersebut, yang ternyata pergi ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Tante Fanny canggung dengan suasana tempat karaoke, yang berisik karena alunan musik disco yang sangat memekakan telinga. Juga berbau asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak para wanita berpakaian minim dan menantang, berjoget etis, berusaha membuat kaum Ada membokingnya. Di beberapa sudut, terdapat pasangan bukan muhrimnya berjumbu mesra. Ayolah Fanny, bersenang-senanglah. Kita dulu sering ke tempat ini kan? Tante Fanny hanya tersenyum kecut. Hai Mami Sally, cantik banget sih malam ini. Sedang bersama siapa, Mam? Tanya seorang pemuda sambil merangkul Tante Sally. Pemuda maskulin itu melihat Tante Fanny yang sedang duduk di hadapannya, menatap dari atas ke bawah. Halo Romi, baby sugar paling imut. Kenal ini temanku Fanny. Deketin dong sayang. Tajir tuh tante kesepian. Bikin enak. Uang mengalir. Bisik Tante Sally ke telinga Romi kemudian. Romi hanya manggut-manggut sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Tidak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Fanny berhasil Romi taklukkan. Bermodal kerap mendekati Fanny, super perhatian. Ditambah dengan penampilan maco sebagai umpan andalan si Brondong. Romi baby sugar kelas master, bekas piaraan Sally itu. Tante Fanny akhirnya kepincut juga. Dan si Romi semakin berani melangkah. Dia juga sering bertandang ke rumah Tante Fanny. Tidak malu ataupun segan lagi berciuman dan bermesraan di depan anak Tante Fanny. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang. Lagi dan lagi, dengan dalih ingin memberikan kepuasan batin, si Romi terus meluncurkan rayuan mautnya dengan kata-kata yang membuat Tante Fanny terlena dan mabuk kepayang. Uang mengalir ke rekening Romi, tentu saja dari Tante Fanny. Sama tante aja lo ya, awas kalau mendua. Itulah chat dari si tante dikirim ke WhatsApp Romi sambil mengirim screenshot bukti transferan. Sayang, ya pastilah aku setia. Aku benar-benar mencintaimu. Terima kasih ya. Balas Romi. Goblok, kenapa Fanny sampai hamil? Kau ini bikin masalah aja sih Rom. Bentak Sally kepada Romi saat Romi menemui Sally karena kebingungan dengan kabar kehamilan Fanny. Ya maaflah sayang. Ya habis gimana lagi? Sudah terlanjur bocor di dalam. Tolonglah, kan kamu juga menikmati uang dariku. Uang yang setiap bulannya ditransfer si Fanny kepadaku itu kan? Halah, kau ini Rom. Jujur saja, kau sengaja bocor di dalam kan? Keenakan ya? Munafik kau. Dasar kadal. Kata Sally geram sambil mencubit lengan si Romi. Aduh, sakit ah. Ayang, kok tega cubit aku? Entar nggak aku kasih uang gratis lagi loh. Beneran, aku hilaf, bukan sengaja tuh yang. Kata Romi sambil meringis kesakitan. Sally masih cemberut dan memalingkan muka. Sayang, hanya kamu yang paling aku cinta. Kamu lebih cantik dan lebih hot daripada Fanny. Ayolah, tolong aku. Sally berdecak, kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada Romi. Kasih minum ini kepada si Fanny. Buruan, samperin dia sekarang. Lalu Romi segera meluncur ke rumah Fanny.
Singkatnya, "Muntah lagi sayang?" tanya Romi di depan pintu toilet di rumah Fanny. Tak berapa lama kemudian, keluarlah Tante Fanny dari toilet sambil memegangi perutnya yang masih mual. Romi memperhatikan tubuh Fanny yang berubah jadi lebih padat berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat si Romi menjadi gerah ingin mengajaknya berdua di dalam kamar. "Gimana Rom? Aku gak mau perutku buncit. Nanti apa kata tetangga?" tanya Tante Fanny resah sambil membenahi pakaiannya. "Hah, nih Tante, minum pil ini, dijamin tokcer. Tapi tolong sayang, itu tadi aku beli, mahal lagi harganya." "Ah, kau mau minta uang lagi? Seminggu yang lalu sudah aku beri banyak kan?" Tambahinlah uangnya sayang. Masa sama ayang sendiri pelit?" "Yaudah deh, nih," kata Tante Fanny sambil menyodorkan uang kepada Romi yang dia ambil dari dompetnya. "Ya udah, makasih ayang. Aku pulang dulu ya," kata Romi kemudian sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan. Ia mengecup dahi Fanny, kemudian melangkah keluar dari rumahnya. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Fanny yang saat itu masih tetap berbaring di kamarnya, merasakan nyeri di perutnya bagian bawah, yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Bibirnya terus mendesis karena menahan rasa sakit yang tidak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih dia menuju ke toilet. Mungkin janinnya akan keluar, katanya dalam hati. Tante Fanny duduk di toilet sambil memijat pelan perutnya. Dibukanya pahanya agak lebar. Di keheningan malam, terdengar lirih suaranya mengenjan. Mengambil nafas sejenak, kemudian mengenjan lagi. Setetes darah menitik di lubang toilet. Sakit yang dia rasakan semakin tidak karuan. Darah menjadi beberapa tetes yang mengalir, yang kemudian semakin lama, semakin deras. Kemudian disusul seonggok janin jatuh ke dalam toilet, berbentuk gumbalan daging berselimutkan darah. Tante Fanny bernafas lega. Dia mengelap keringatnya, lalu segera menyiram toilet berisi janin itu dengan air. Janin itu pun tenggelam di dalam toilet. Masalah selesai, gumanya. Dia dengan melangkah pelan kembali ke kamarnya, kemudian duduk di tepi ranjang, meraih ponsel, dan mengirim pesan lewat WhatsApp. "Sudah beres, Rom." Tante Fanny tidak bangkit dari ranjangnya pagi itu. Dia hanya berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Semua pekerjaan rumah sudah dilakukan ART-nya. Begitu pula saat dia lapar atau butuh sesuatu. Tinggal telepon si ART, dan semua yang dibutuhkan akan terpenuhi. Tetapi perasaannya tidak bisa tenang, karena Romi belum membalas chatnya dari semalam. Hingga hari sudah menjelang siang begini. "Cih, kemana nih orang?" gumanya sambil memencet nomor Sally untuk bertanya di mana si Romi dengan cara menelpon temannya itu. Siapa tahu si Sally tahu keberadaan si baby sugar maco itu. Telepon diterima, tetapi bukan jawaban yang didengar Tante Fanny, melainkan suara cekikikan dari seorang pria dan wanita, diiringi suara dentuman musik dangdut koplo. Rupanya, kedua orang yang sedang ditelepon itu tengah mabuk karena miras. Terdengar dari caranya membalas telepon dari Tante Fanny. Dek, itu seperti suara Romi dan Sally, kata Tante Fanny dalam hati. Kemudian, dia menyalakan GPS untuk mencari tahu di mana posisi Sally sekarang. Dan GPS menunjukkan kalau Sally ada di rumahnya. Bersama Romi, ngapain mereka? Tante Fanny bangkit dari ranjangnya dengan pelan.
karena perutnya masih merasa sakit. Berganti pakaian, lalu meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Sally. Hati dan pikirannya sudah berkecambuk tidak karuan, marah dan cemas karena perihal Romi kekasihnya itu. Setibanya di rumah Sally, Tante Fanny langsung menyelonong masuk karena ternyata pintu rumah Sally tidak dikunci. Dia langsung menuju ke sumber bunyi, yaitu di kamar Sally. Matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat isi kamar Sally. Di sana berbaring dua orang yang tubuhnya hanya berbalut satu selimut, dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Pakaian mereka berserakan di lantai, begitu juga dengan botol dan gelas bekas minuman keras. Romi dan Sally tak kalah terkejutnya karena melihat Fanny yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Segera Romi memakai pakaiannya, lalu bangkit dari tempat tidur dengan sempoyongan dan menghampiri Fanny sambil bilang, "Sayang, ini tidak seperti yang kau lihat." Segera Fanny memalingkan mukanya, berbalik arah dan pergi keluar dari rumah Sally sambil terisak dengan tidak berkata apapun lagi. Bodohnya aku, dengan mudahnya percaya dan mencintai Romi. Begitu katanya di sela-sela isak tangisnya. Dalam kurun waktu seminggu kemudian, keadaan tubuh Tante Fanny sudah pulih. Dia juga sudah memutuskan hubungannya dengan Romi juga Sally. Tetapi karena sakit hatinya yang tidak kunjung sembuh, dia kerap pergi ke bar untuk menghibur diri dengan minum dan merokok di bar dengan diantar sopirnya. Di suatu malam, Tante Fanny keluar dari bar dalam keadaan mabuk berat. Sopirnya memapahnya masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. "Nyonya, sudah sampai di rumah. Nyonya bisa turun. Biar aku panggil Bibi untuk memapah Nyonya ke kamar," kata sopir dengan sopan. Pak sopir, kayaknya aku sudah tidak bisa jalan lagi nih. Gendong aku saja ya sampai ke kamar." Apa? Maaf Nyonya, saya tidak berani." Ini perintah majikan. Atau kau kupecat? Mau? Jangan dipecat Nyonya. Ya udah, ayo. Tante Fanny menegap dada bidang Pak sopir. Lalu Pak sopir dengan canggung membopongnya sampai ke kamarnya. Hati Pak sopir berdesir pelan saat menggendong tubuh Tante Fanny. Tetapi segera ia menepis perasaan aneh itu. Segera dibaringkan tubuh itu ketika sudah sampai di kamar. Lalu Pak sopir bergegas berdiri untuk beranjak pergi. Tetapi tangan Tante Fanny menahannya supaya dia tidak pergi. "Temani aku, ini perintah." Pak sopir hanya menelan ludah dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Nanti aku tambahin bayaranmu. Kamu sedang butuh uang karena anakmu mau masuk daftar ke SMA kan? Tapi berikan yang aku mau ya." Seakan sudah mengerti apa yang diinginkan sang majikan, segera Pak sopir melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Hubungan itu terus berlanjut, bahkan semakin menjadi-jadi. Ya siapa yang bisa menolak ketika kucing ditawari pindang? Apalagi keadaan si kucing jauh dari keluarga, terutama jauh dari istrinya. Jarang pulang kampung pula. Jadinya si kucing kelaparan banget ingin makan pindang. Pindang halal atau tidak halal digasak saja dengan gaspol, yang penting kenyang. Hingga beberapa bulan kemudian Tante Fanny telah datang bulannya. Tetapi itu tidak masalah baginya. Diabaikannya dosa dan rasa bersalah karena sudah terbudak nafsu. Makanya
dia kembali meminum pil peluntur kandungan yang dulu pernah dia minum itu. By the way, memang ada ya pil seperti ini. Aku pernah ditunjukkan bentuk pilnya oleh Tante Fanny. Warnanya putih bundar gitu, tapi aku lupa namanya. Pil ini katanya harganya mahal banget dan tidak diperjualbelikan secara umum. Oke, lanjut ke cerita. Mas Karyo, buruan letakkan kain di bawah perutku. Sini, untuk menahan darahnya. Perintah Tante Fanny kepada sopirnya. Dia sudah merebahkan dirinya di atas ranjang, sambil meringis kesakitan, karena obat peluntur kandungan itu sudah bereaksi. Terlihat keringat bercucuran di dahinya. Sopirnya terlihat gugup dan tegang. Dengan tangan gemetar diletakkannya kain bersih dan lebar di bawah perut Tante Fanny. Aduh, Mas Karyo, sakit. Rintih Tante Fanny sambil meremas lengan Pak Sopir dengan kencang. Tante Fanny menggigit bibirnya sendiri karena kesakitan yang menderanya. Nyonya, harusnya jangan diguguri Nyonya, dosa. Shh, diem. Siapa juga yang mau ngelahirin dan piara anakmu ini, Karyo? Mau ngatur aku kau? Sudah, bantu aku aja. Bentar lagi janin ini mau keluar. Kayaknya tadi sudah diletakkan berlapis-lapis kan? Iya Nyonya, sudah. Tak lama, janin seukuran 2 ruas jari keluar dari rahim Tante Fanny. Pak Sopir segera membungkus janin itu dengan kain mori. Nyonya, mau dikubur di mana bayi ini? Tanyanya setelah selesai membungkus janin itu. Di sana, di samping kamar mandi, kan ada tanah sepetak. Kubur dia di situ. Pastikan tidak ada yang mengetahui, termasuk bibi. By the way, tanah sepetak di samping kamar mandi itu memang dulunya berupa tanah sepetak yang dipakai untuk menanam bunga hias. Sudah dibangun menjadi ruang makan dan dapur saat rumah itu dijual ke kakak sepupuku. 2 janin telah dikuburkan di rumah itu. Tidak ada yang mengetahui aktivitas Pak Sopir menggali tanah di malam itu, kecuali sepasang sorot mata yang tajam yang menatapnya dari dalam kaca kamar mandi. Sepasang mata bocah kecil. Sopir pribadi bernama Karyo itu berhenti sejenak dari aktivitasnya menggali tanah karena merasa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia kemudian bergidik sambil mengusap tengkuknya itu, lalu menoleh ke belakang dan ke kanan kiri karena merasa ada yang mengawasinya. Pasti aman, ini tengah malam dan semua orang sudah tidur, gumanya untuk menenangkan diri sendiri. Namun wajahnya tetap terlihat cemas. Dengan sesegera mungkin, ia mempercepat mengubur janin itu. Nafasnya tidak beraturan, karena ketakutan yang semakin melandanya. Keheningan malam menjadi saksi terkuburnya janin malang itu, di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk memakamkan seseorang. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar mandi di belakangnya, yang terlihat digerakkan seseorang dari dalam. Karyo kaget dan menoleh ke arah pintu kamar mandi itu. Pintu digerakkan lagi. Karyo berdiri dan mengamat-amati pintu kamar mandi itu. Dilihatnya bahwa pintunya terlihat tetap tertutup. Lampu di dalam kamar mandi itu juga mati, alias tidak menyala. Berarti tidak ada orang di dalam, gumanya. Siapa di situ? Tanya Karyo terdengar gugup karena takut. Bibi, kau di dalam? Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba,
Heh, Karyo, ngapain malam-malam di sini? Karyo terperanjat dan menoleh ke arah yang memanggilnya itu. Aduh, buset Bibi, bikin kaget aja. Ngapain bawa pacul? Tanya Bibi menyelidik. Mau berkebun lu tengah malam kayak gini? Ah, enggak Bi. Ini aku habis mengubur bangkai kucing. Nemu di depan gerbang sana, kena racun kayaknya. Bibi ngapain tengah malam bangun? Kepo lu, mau pipis, ikut. Kata Bibi sewot sambil berjalan ke arah kamar mandi, menyalakan lampu kamar mandi dan masuk. Tidak ada orang di kamar mandi sebelum Bibi masuk. Jadi, yang menggerakkan pintu tadi siapa ya? Guman Karyo. Dia bergidik sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Nih, kenalin, ini temen JJ. Kami mau mengerjakan tugas bersama di rumah. Boleh ya, Mi? Tanya JJ, anak Tante Feni yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Dia pulang ke rumah sambil membawa teman prianya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tante Feni memperhatikan penampilan pria muda itu. Sepertinya bukan orang kaya. Temenmu apa pacarmu, Cik? Tanya tante ke anaknya itu. Teman biasa, Mi. Ya udah, silakan masuk. Sekalian, sebentar lagi kita mau makan malam bersama ya. Ajak temenmu untuk ikut makan juga ya, Cik. JJ mengiyakan ajakan maminya itu. Pria muda yang bernama Jonas itu berpenampilan sederhana. Namun postur tinggi tegap dan wajah manisnya membuat Tante Feni tertarik padanya. Oleh karena itu, Tante bertanya banyak hal kepada JJ perihal Jonas. JJ menceritakan bahwa Jonas itu kesulitan dalam biaya kuliahnya. Dia merangkap menjadi sales produk kecantikan pada waktu untuk menambah penghasilan. Itu pun masih belum cukup untuk biaya sewa kos. Bulan ini saja dia belum membayar kos, padahal ini sudah akhir bulan. Pria muda itu ngekos karena rumahnya jauh dari kota. Tawarin tinggal di rumah kita aja, Cik. Tuh, banyak kamar kosong. Kasihan dia, tidak bisa bayar kos. Ya, hitung-hitung amal kan, Cik. Kata Tante Feni menawarkan kebaikan. Singkat cerita, pria muda bernama Jonas itu tinggal di rumah Tante Feni. Alih-alih menolong pria muda itu, si tante memberinya makan dan fasilitas rumah gratis. Juga sering memberinya uang saku. Pria muda itu menganggap Tante Feni seperti tantenya sendiri. Dia merasa berhutang budi kepada si tante dan berjanji akan membalas kebaikan Tante Feni. Sudahlah, Jo, gak usah merasa hutang budi gitu. Yang penting, jangan sia-siain pertolongan tante. Kamu harus membuktikan kepada tante bahwa kamu bisa berprestasi dan berhasil lulus dengan nilai yang bagus. Kata Tante Feni sambil memegang tangan si Jo di suatu sore saat mereka sedang duduk di bangku teras. Jo merasa gugup dan risih saat tangan tante menggenggam tangannya dengan mengelus pelan. Ada sebuah perasaan aneh di dalam hatinya. Ya, walaupun dia menganggap wanita itu adalah tantenya, tetapi tetap saja, kenyataannya tidak ada hubungan darah di antaranya. Segera si Jo menepis perasaan aneh itu. Iya tante, Jo janji akan memenuhi apa yang tante katakan. Setahun lagi Jo sudah lulus kok, Teh. Jawab si Jo sambil tersenyum. Si Jo sungguh merasa seperti Cinderella yang bertemu dengan ibu peri si penolong. Padahal ibu peri itu punya sifat udang di balik batu, ingin menjadikan si Jo pacarnya dan menuruti apa yang diinginkan si tante. Ya iyalah, ini kota bro, tidak ada yang gratis. Dasar si Jo terlalu polos, kurang jauh mainnya. Jadi, dia tidak mengerti tentang kode keras
yang sudah dikirim si tante untuknya. Maklum, dia hanyalah pemuda desa yang lugu. Ada singa betina berbulu domba mau menelangnya. Dikiranya domba betulan. "Jo, jam segini baru pulang?" tanya Tante Feni di suatu malam, mengagetkan si Jo yang tengah ada di dapur saat itu untuk mengambil air minum. Tas berisi produk kecantikan masih digendong di punggungnya. Tante, iya nih Tante, Jo baru keliling toko untuk mensuplai kosmetik yang sudah habis," jawab si Jo sambil menoleh ke arah Tante Feni. "Aduhai," si tante berdiri di pintu dapur dengan berpakaian tipis berbahan sutra. Terlihat lekukan tubuh si tante dan kulitnya yang putih mulus di balik balutan gaun itu. Jo menjadi gugup bukan main melihat pemandangan di depannya itu. Sebagai pria yang normal, jiwa kelakiannya bangkit saat melihat wanita seksi di depannya. Tidak, jangan Jo. Dia adalah orang yang selama ini sudah menolongku. Aku tidak boleh tertarik dan berbuat kurang ajar kepadanya, kata Jo di dalam hatinya, yang ia tunjukkan bagi dirinya sendiri. Dan dia hanya diam mematung saat si tante menghampirinya. "Jo, capek ya?" bisik tante, sambil kedua tangannya memijat pelan kedua pundak si Jo, yang kemudian merembet ke dadanya. Jo tidak menjawab, hanya nafasnya yang tersekat. Darah lelakinya seketika bercolak, namun ia berusaha terlihat tetap tenang. "Dipijit tante yuk," bisik tante pelan, sambil menuntun Jo menuju kamar si tante. Jo hanya pasrah dan diam 1000 bahasa ketika tangan lembut si tante membimbingnya ke kamar. Keesokannya, Jonas bangun pagi dengan perasaan segar dan bugar. Ada rasa puas di dalam hatinya, kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Ada sesal yang tiba-tiba menyelip di relung batinnya. Tetapi aku menyukai peristiwa semalam. Gumanya lagi. Dia menghela nafas. Ada peperangan batin di dalam dirinya. "Jonas, terima kasih," bisik tante saat pagi itu. Si Jonas hendak berangkat kuliah, sambil memasukkan jam tangan mahal yang baru sebagai hadiah ke dalam tas Jonas. Jonas hanya tertunduk dan tersenyum malu. "Nanti malam lagi ya," bisik si tante. Berulang-ulang mereka melakukan hal itu antara Jonas dan Tante Feni. Jonas sudah terjebak di dalam genggaman Tante Feni. Dia sadar uang yang telah dikeluarkan si tante untuk biaya kuliahnya sudah sangat banyak, sehingga membuat Jonas menjadi sungkan untuk menolak ajakan dari Tante Feni. Ada rasa resah dan bersalah saat dia mengingat adegan dosa itu. Tetapi saat dosa itu dilakukannya, tidak munafik, dia pun menikmatinya. Jonas sedih ketika mengingat kedua orang tuanya di desa. Sejak kecil, dia dibimbing emak dan bapaknya untuk selalu taat beribadah dan untuk menjadi orang baik. Tetapi sekarang, bagaimana jadinya? Dia tidak lebih hanya menjadi lelaki bayaran. Dengan menjadi sugar baby-nya si tante kesepian. Emak dan bapaknya berharap banyak kepada Jonas. Ketika dia pergi ke kota untuk kuliah, anak satu-satunya itu diidam-idamkan kelak bisa lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang bagus untuk mengangkat derajat keluarganya. Bapak dan emak Jonas sedih karena tidak punya cukup biaya untuk membiayai kuliah anaknya itu. Namun Jonas, yang sudah bulat tekadnya untuk kuliah di kota, meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia akan mencari pekerjaan paruh waktu di sana untuk membantu orang tuanya membayar kuliah. "Bapak, emak, maafkan tolemu ini, Pak, Mak," kata Jonas lirih
di sela-sela lamunannya saat dia duduk sendirian di teras belakang di suatu malam. Dia merokok sendirian di malam itu. Sudah hampir setengah jaman dia di situ. Dilihatnya jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun kantuk belum menghampirinya. Jonas menghela nafas dan kembali melamun. Tiba-tiba terdengar suara bocah cekikikan di antara semak-semak di teras belakang itu, yang membuyarkan lamunan si Jonas. Seketika, Jonas menajamkan telinganya sambil matanya menyelidik, mencari sumber suara yang berasal di semak-semak, yang letaknya tidak jauh dari tempatnya duduk itu. Sorot matanya menatap waspada. Keras. Kemudian, semak-semak itu mengeluarkan suara yang saling bergesekan, yaitu semak tempat yang tadinya timbul suara cekikikan itu. Semak itu bergerak-gerak seolah ada seseorang yang menggerakkannya. Tetapi dilihatnya tidak ada orang lain di teras belakang situ selain Jonas. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Jonas berdiri dari tempatnya duduk lalu melangkah pelan dan mengendap-endap menuju semak yang bergerak-gerak itu. Sambil matanya tetap menatap awas, dia menyalakan senter HP, berusaha menerangi taman yang remang karena pencahayaan yang redup di sana. Semak yang bergerak-gerak itu berada di bagian tengah taman itu. Jadi, dia harus melangkah melewati banyak rerumputan dan tanaman lain untuk bisa sampai di tempat semak yang bergerak itu berada. Apakah kucing di bawah sana? Gumanya. Ah, masa kucing bisa mengeluarkan suara tawa seperti itu? Katanya lagi ragu. Langkahnya berhenti saat dia sudah sampai di depan semak yang bergerak itu. Tetapi semak itu kemudian berhenti bergerak saat si Jonas berdiri tepat di hadapan semak itu. Dia memungguk dan tangannya menyibak pelan semak itu, sambil disorotnya semak itu dengan lampu senter dari HP yang dia bawa di tangannya yang satu. Wah, Jonas tersentak kaget saat mengetahui ada sepotong telapak tangan kecil yang bergerak di balik semak itu. Hanya potongan tangan, bergerak-gerak, tangan seukuran bayi. Tangannya gemuk dan kecil seperti tangan bayi pada umumnya, tapi pucat warnanya. Seketika itu, Jonas berbalik arah dan lari terbirit-birit menuju ke dalam rumah. Tak sengaja, dia berpas-pasan dengan JJ yang tengah ada di dapur. JJ menanyainya dari mana dia dan kenapa terlihat ketakutan, sampai nafasnya tidak beraturan seperti itu. Ada tangan bayi, J, di semak belakang rumah. Serem, J, tangannya kecil dan pucat. Kayak mayat, tapi bergerak, merambat dari tanah, naik ke ranting semak. Ih, kata Jonas sambil bergidik ngeri. Oh, gitu, jawab JJ enteng. Kemudian dia dengan santai melanjutkan lagi meracik mie instan yang tengah dimasaknya. Jonas heran, kenapa JJ tidak kaget mendengar penuturannya. Yaudah, biasa aja sih, Cuk. Gak usah parno gitu. Aku aja tidak takut. Di semak belakang itu kan emang ada kuburan adik aku. Biasa aja kali, kata JJ sambil menuangkan minyak ke dalam piring. Hah? Adik? Maksudmu apa sih, J? Males bahas ah. Tanyain aja ke Mami atau ke Pak Sopir sana. Tapi jangan bilang ke mereka kalau aku yang memberitahu berita ini. Awas kamu, jawab JJ sambil berlalu dengan membawa sepiring minyak ke dalam kamarnya. Jonas lebih heran lagi, kenapa harus tanya ke Pak Sopir segala. Seketika, Jonas lunglai tak bertenaga saat Tante Fanny menjawab semua yang ditanyakan Jonas perihal hantu tangan bayi di semak itu.
Perasaan kecewa dan sakit hati kepada Tante Fanny berkecambuk di dalam hatinya, karena di pikirannya hanyalah dialah satu-satunya pria yang bercinta dengan si Tante. Oh, ternyata dia juga pernah hamil dengan Pak Sopir. Kemudian, Jonas jadi merasa cemas dan khawatir. Bagaimana? Bagaimana jika Tante Fanny sampai hamil anaknya juga? Kedua anak Tante Fanny mengetahui hubungan asmara maminya dengan Pak Sopir dulu dan juga si Jonas. Mereka bahkan sudah menganggap biasa dengan kelakuan mami mereka yang buruk itu. Pak Sopir bukan disingkirkan oleh Tante karena kehadiran si Jonas, tetapi dia masih tetap berhubungan dengan Pak Sopir sebagai selingan. Tak lupa, Tante Fanny meminta pertolongan dukun untuk membuatnya terlihat cantik, menarik, dan juga memiliki jimat-jimat untuk membuat pria yang dia suka menjadi bertekuk lutut kepadanya. Suatu saat di tempat praktek dukun, dia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pejabat yang hendak mencalonkan diri lagi di pemilihan yang akan segera digelar beberapa bulan lagi. Sosok pria agak botak dan berkumis tebal ini meminta pertolongan Mbah Dukun supaya menang di pemilihan mendatang. Berawal dari tanya jawab biasa antara Pak Pejabat dengan Tante Fanny, terus lanjut ke obrolan ringan dan basa-basi. Terus lagi dilanjut bertukar nomor WhatsApp karena nyambung obrolannya. Lelaki tua itu mengagumi kecantikan dan pesona awet muda si Tante Fanny. Dia menatap lekat-lekat tubuh Tante Fanny sambil jari tangannya memelintir-melintir kumisnya. Bulan ini memasuki musim hujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur kota. Kabut dan hawa dingin menyelimuti pemukiman, membuat setiap orang enggan keluar rumah. Suasana dingin dan basah di luaran membuat setiap orang lebih memilih berdiam menghangatkan diri di dalam rumah saja. Terlebih jika malam mulai datang. Suara kasak-kusuk terdengar dari kamar Tante Fanny, memecah kesunyian malam itu, seperti ada sebuah kegiatan di dalam sana. Padahal ini adalah waktu untuk dia meringkuk di bawah selimut tebal. Ini malah beraktivitas. "Kenapa berhenti, Cuk?" tanya Tante Fanny ketika mendapati Jonas tiba-tiba menghentikan kegiatan olahraganya. Si Tante yang menjadi matrasnya heran karena kegiatan itu belum rampung. "Anaknya mulai aktif ya, Bun?" Begitu kira-kira kata dari sebuah iklan untuk menggambarkan keaktifan Jonas di malam itu. Iya sih, efek musim hujan. Tapi aktifnya terhenti karena suatu hal. "Siapa Om Feritan? Dari tadi telepon kamu mulu. Angkat dulu telepon dari pacar barumu itu," jawab Jonas sambil memakai kembali pakaiannya dan segera melangkah pergi keluar dari kamar Tante Fanny. Wajah Joe terlihat muram. "Joe? Hei, Joe, mau kemana? Dia hanya teman Tante," jawab Tante, tapi Jonas tidak menghiraukannya dan tetap pergi. Dengan perasaan kecewa, Tante Fanny meraih HP-nya dan mematikan HP itu dengan kasar. Rupanya dia kesal dengan telepon yang sendiri tadi mengganggu kebersamaannya dengan si Jonas. Setelah itu, cepat-cepat dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang merasa mulai dingin dan ingin segera tidur supaya tidak berlama-lama ia berlalu dalam kekecewaan itu. Tapi beda dengan yang dirasakan Jonas. Dia malah senang ketika mendapati si Tante punya pria baru. Dengan begitu, Jonas menjadi punya alasan untuk menjauhi Tante. Jonas sebenarnya ingin menghentikan perbuatan dosa ini, dan juga ingin bisa keluar dari belenggu Tante Fanny. Dia menunggu saat-saat ini, saat dimana adanya pria baru yang hadir untuk memacari si Tante. Dengan memakai alibi cemburu dan sakit hati, si Joe berharap semoga dia benar-benar bisa membuat Tante Fanny menjauh darinya. Alasan kedua, dia tidak mau Tante sampai hamil anaknya.
Tidak, jangan sampai itu terjadi. Tidak beberapa lama kemudian, Tante Fanny benar-benar sudah tertidur lelap. Hawa dingin dan lelah dari aktivitas yang dilakukan bersama Jonas barusan itulah yang membuat Tante Fanny merasa capek, sehingga bisa tidur nyenyak dengan cepat, walau tidak selesai aktivitasnya. Gemericik hujan masih terdengar di luar. Sesekali terdengar suara petir menyambar. Tiba-tiba, selimut yang membungkus tubuh Tante Fanny ditarik oleh seseorang. Tante yang terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya, segera menarik lagi selimutnya, membenahinya, lalu tertidur lagi. Tak berapa lama, lagi-lagi selimutnya ada yang menarik. Dia berpikir itu Jonas yang melakukannya. Sayang, jangan gitu. Akunya jadi dingin kan? Mending tidur di samping aku. Satu selimut dengan aku. Kata Tante Fanny sedikit bergumam, tapi matanya tetap terpejam. Sini, udahan marahannya. Kemudian, ada seseorang yang masuk ke dalam selimut Tante Fanny. Tante yang masih tetap dengan mata terpejam hanya tersenyum, menyangka itu Jonas yang masuk ke dalam selimutnya. Si Tante dalam posisi terlentang tidurnya saat itu. Geli jangan ngelus-ngelus kaki aku. Gumam Tante Fanny yang merasa ada tangan yang mengelus kakinya. Tanganmu kok dingin sih, Jo? Kamu sedang kedinginan ya? Iya sih, malam ini memang udaranya dingin banget, kata Tante Fanny pelan. Tapi tidak ada jawaban. Tante Fanny semakin tidak nyaman dengan elusan di kakinya, karena tangan yang mengelusnya berasa dingin banget saat menyentuh kulitnya. Jo, panggil Tante Fanny. Dengan mengerayap, Tante Fanny membuka selimutnya, berharap mendapatkan Jonas di dalam sana. Seketika matanya terbelalak dengan sempurna saat dia mendapati bukan wajah Jonas di dalam selimut itu, tetapi wajah seorang balita perempuan yang menatapnya kosong ke arahnya. Wajah balita yang pucat dengan mata bundarnya yang berwarna hitam seluruhnya. Dia menyundul dari dalam selimut. Kepalanya menongak menatap Tante Fanny tanpa ekspresi. Segera Tante Fanny meloncat dari ranjangnya. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam kamarnya yang remang, masih terlihat gundukan yang bergerak-gerak di bawah selimutnya itu. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, menahan supaya tidak berteriak. Karena dia tidak ingin seorang pun tahu bahwa ada hantu balita yang sedang menerornya malam itu. Dia juga takut rahasianya semakin terbongkar tentang aborsi yang telah dilakukannya. Pembuangan janin di toilet, belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Tante Fanny memundurkan langkahnya dengan pelan, menuju pintu kamar dan tangannya yang gemetaran itu berusaha meraba-raba mencari gagang pintu. Anak sialan, kau sudah mati, jangan ganggu aku, katanya setengah berbisik. Terdengar tangisan dari dalam selimut itu. Suaranya menyayat hati. Pergi, pergi. Sambil menuding ke arah selimut, Tante Fanny berhasil mendapatkan gagang pintu, dan dia membuka pintu kamarnya dengan segera. Dia kaget saat membalikkan badan hendak berlari. Ada Bibi tengah berdiri tak begitu jauh dari letak kamarnya, menghadap ke pintu kamarnya, dan hampir saja Tante Fanny menabraknya. Dengan nafas ngos-ngosan, Tante Fanny hanya menatap nanar si Bibi yang memandangnya dengan sorot mata yang aneh. Nyonya kenapa? Tanya dia. Tante Fanny gelagapan. Itu Bi, ada tikus di kamarku. Makanya aku takut dan lari keluar, jawab Tante Fanny sambil menunjuk dengan ragu ke arah dalam kamarnya.
Mata Bibi menengok sejenak ke arah kamar Tante Fanny. "Jangan nakal, ayo tempatmu di belakang," kata Bibi dengan nada yang tenang. Kemudian dia berlalu dari hadapan Tante Fanny dan berjalan menuju ke belakang ke dapur. "Siapa yang nakal, Bi?" tanya Tante Fanny yang masih tetap berdiri tertegun di depan pintu kamarnya. Bibi berhenti melangkah sejenak. Tanpa menoleh ke arah tante, dia menjawab, "Yang mengganggumu tikus kan, Nyonya?" Kemudian, si Bibi, wanita pendiam berwajah dingin itu, menyanyikan tembang Jawa di dapur. Suaranya sayup-sayup terdengar samar, diiringi suara rintik hujan dan petir yang sesekali menggelegar. Tante Fanny mengendap-endap ke dapur, ke tempat di mana terdengar Bibi sedang mengalunkan tembang Jawa yang merdu dan juga lirih. Dia mengintip di balik pintu dapur. Dari celah pintu itu, terlihat si Bibi sedang bersandar di dinding dapur, sambil duduk bersimpuh di lantai. Si Bibi terlihat sedang mengelus rambut panjangnya yang putih tergerai. Karena saking panjangnya rambut, sebagian rambut itu terletak di lantai dapur. Namun terlihat seperti ada yang menggerakkan dan memainkan rambut si Bibi yang tergeletak di lantai itu. Tidak terlihat siapa yang sedang membelintir dan memainkan rambutnya. Tante Fanny hanya terkesiap menyaksikan itu di balik pintu dapur. "Si Mbok ini ndak punya anak sampai setua ini. Kalian jangan suka mengganggu. Si Mbok susah kalau kalian nakal. Selama si Mbok masih ada, akan kusayangi kalian seperti anak sendiri. Janji Yongger, bocah-bocah bagus." Tante Fanny menjadi ketakutan melihat pemandangan itu. Lebih takutnya lagi, ternyata Bibi yang pikirnya tidak tahu apa-apa, malah mengetahui semuanya. Tapi bagaimana cara si wanita tua itu sampai tahu semuanya? Tante Fanny selama ini sudah secermat mungkin menjaga rahasia ini. Apakah si Bibi ini mempunyai kebatinan yang kuat? Siapa sebenarnya dia? Di suatu sore sepulang dari kuliah, si Jo yang saat itu langsung menuju ke dapur, seperti biasa untuk mengambil minum. Melihat tante yang tengah berdiri di depan wastafel dapur. "Aduh, kenapa terjadi lagi sih?" Gumam Tante Fanny, tapi masih terdengar di telinga si Jo. Terlihat tangan Tante Fanny juga sibuk mengutak-atik sebuah barang di dalam wastafel. Yang entah itu apa, Jo tidak tahu. "Terjadi apa, Tante?" tanya si Jo, mengagetkan Tante Fanny. Tante membalikkan badannya dan terkejut melihat Jo yang berdiri tidak jauh darinya, sedang serius menatap si tante. Dengan secepatnya, tante menggenggam erat barang yang dibawanya dan menyembunyikannya di balik badannya. Jo, sudah lama ya berdiri di situ?" tanya tante tergagap. Itu apa di tanganmu, Tan?" Jo balik bertanya sambil mendekati tante. "Sini lihat, bukan apa-apa, Jo." "Oh iya, kamu baru datang ya? Pasti capek. Segeralah makan lalu istirahat," kata tante untuk mengalihkan perhatian si Jo. Ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka berdua dari jauh. Si Bibi. "Berikan," kata Jo sambil berusaha merebut sebuah benda dari tangan tante. "Apaan sih, Jo?" Jonas terbelalak melihat benda apa yang berhasil dia rebut dari tangan tante. Sebuah benda menyerupai stik dengan 2 garis bergambar di sana. Tes pack kehamilan. Dan hasilnya positif. Tante Fanny mulai panik. "Tante, anak siapa ini?
Bukankah kita sudah jarang tidak melakukan itu? Dan itu pun tidak keluar di dalam. Jonas kalut saat mengetahui bahwa Tante Fanny hamil. Ada penghakiman yang tertuju pada dirinya sendiri, menghujamkan terus-menerus sendiri tadi. Bodoh kau, Jo. Bukan manusia kau. Harusnya kau menghormati dia seperti tantemu sendiri. Kenapa malah menghamilinya? Sekarang bagaimana? Bagaimana? Jo menjambak dan memukul kepalanya sendiri, sambil meracau tak jelas dengan kata makian. Jawab, Tante, itu anak siapa? Tanya Jo lagi, kali ini dengan tatapan emosi kepada Tante, yang berdiri di hadapannya. Semoga bukan anakku, batin si Jo. Tante menghindari tatapannya itu, karena takut, dan sambil menunduk ia mencoba mengingat-ingat. Sudah berapa bulan ia tidak mendapatkan haid. Ternyata sudah hampir 3 bulan, dia tidak memakai pembalut. Dan 3 bulan yang lalu, ia ingat peristiwa di suatu malam, ketika Pak Ferry si pejabat itu mengajaknya ke villa pribadinya, bersama beberapa orang teman dan kolega, untuk merayakan hari ulang tahunnya Pak Ferry. Mereka pesta pora di sana, dan tentunya mabuk. Dalam keadaan yang kesadarannya sudah berkurang, Pak Ferry membimbing si tante untuk naik ke tangga menuju kamar yang terletak di lantai atas. Dia menyuruh Tante Fanny supaya beristirahat saja. Sebenarnya tidak ada keinginan bagi Tante Fanny untuk menjalin hubungan lebih dari teman dengan Pak Ferry. Selain karena postur tubuhnya yang gemuk dan hidungnya yang bulat seperti kentang, Tante Fanny kerap melihat Pak Ferry juga bersikap ringan tangan kepada bawahannya. Sifat temperamental itu juga yang membuat Tante Fanny hanya mau menganggapnya teman saja dan tidak lebih. Dia takut suatu saat dia juga akan ringan tangan padanya. Malam itu di villa, di kamar lantai atas, Pak Ferry membaringkan tubuh Tante Fanny yang sudah lemas dan loyo akibat minuman keras. Dengan sedikit kasar dan tanpa minta izin dulu dari si pemilik tubuh, dia melucuti pakaian Tante Fanny. Jangan, Pak, saya tidak mau. Kita hanya teman, kata Tante Fanny. Suaranya lirih dan meracau akibat pengaruh minuman keras tadi. Tapi Pak Ferry tidak menjawab sepatah kata pun. Dia malah semakin mempercepat aksinya untuk membuka seluruh pakaian yang menutupi tubuh mulus si tante. Dengan nafas yang memburu, Pak Ferry melancarkan aksi yang selanjutnya. Tante Fanny yang sudah terkapar tak berdaya, hanya bisa pasrah dengan perlakuan Pak Ferry di malam itu. Toh, dia juga tidak punya kekuatan untuk menghindar dan menolak setiap sentuhan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Pak Ferry. Di suatu kesempatan lain, Pak Ferry memberi sejumlah uang yang jumlahnya fantastis, serta mengajaknya belanja sebagai ucapan terima kasih di malam itu. Jeng Fanny, aku tidak mau menanggung segala resikonya setelah meniduri kamu loh ya, karena sudah kubayar dengan jumlah yang sesuai dengan hargamu, kata Pak Ferry sambil mencolek dagu si tante. Saat itu tante yang sedang sibuk memilih perhiasan emas di toko perhiasan hanya tersenyum dan menjawab, Pak Ferry bisa aja. Resiko apa sih, Pak? Uang dari Pak Ferry sudah lebih dari cukup kok. Terima kasih ya, Pak. Siang itu memang Pak Ferry yang mendadak jadi dermawan kepada Tante Fanny. Sengaja mengajak si tante ke toko perhiasan dengan maksud ingin membelikannya perhiasan. Itu ada cincin permata asli. Mau? Kata Pak Ferry sambil menunjuk cincin permata di sebuah kotak yang di dalam etalase.
Mata Tante Fanny semakin berbinar. Batinya, kapan lagi aku bisa mendapatkan cincin permata gratis tanpa mengeluarkan uangku? Wah, Bapak serius? Tanyanya, saya menatap lekat-lekat wajah Pak Ferry. Pak Ferry tersenyum dan menjawab, seriuslah sayang. Tapi, servis aku dengan servis terbaikmu setiap kali aku menginginkannya. Kemudian dia terkekeh. Gimana? Tanyanya sambil mengedipkan satu matanya kepada Tante Fanny. Tante Fanny berpikir sejenak. Kau tidak pernah diberi jatah istrimu ya, Pak? Kenapa membayarku? Halah, Jeng. Kau tahu kan, kalau istriku itu sedang sakit dan tidak bisa melayaniku. Gimana sayang? Permata itu jadi milikmu sekarang juga loh. Tante Fanny mengangguk malu-malu. Lalu sejak saat itu, dimulailah permainan dengan Pak Ferry. Tante Fanny meninggalkan Joe dengan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Dengan diantar sopir pribadi, si tante pergi ke rumah Pak Ferry si pejabat, ayah dari bayi yang tengah dia kandung saat ini. Dia tidak ingin aborsi lagi. Sudah cukup. Kali ini dia minta pertanggungjawaban dari ayah bayi itu. Sudah cukup teror bayi yang menghantui Pak Sopir, Jonas, juga dirinya sendiri beberapa waktu yang lalu. Dan juga tentang keanehan rambut si bibi yang digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Untuk itulah, dia menemui Pak Ferry, ingin melahirkan saja bayi ini. Pak Ferry, keluar. Pak, aku tahu, kau ada di dalam. Pak Ferry, keluar. Tante Fanny berteriak di depan gerbang rumah Pak Ferry, yang berdiri megah di tengah kota itu. Dia tidak percaya saat satpam yang menjaga pintu gerbang itu mengatakan bahwa Pak Ferry tidak ada di dalam rumahnya saat itu. Dia sendiri melihat mobil Pak Ferry ada di dalam. Jadi, tentulah orangnya juga ada di dalam. Juga beberapa mobil yang lain ikut terparkir di sana. Bu, jangan teriak-teriak di sini. Sudah, pergi sana, jangan bikin onar, kata Pak Satpam. Kamu berani ngusir saya ya? Monyok, asal kamu tahu ya, saat ini simpanannya Pak Ferry itu aku. Kau harus hormat padaku, ngerti? Kata Tante Fanny yang tidak mau kalah. Ada apa ini ribut-ribut? Istriku melihat dari CCTV, katanya ada wanita sedang bertengkar dengan Pak Satpam. Tiba-tiba, Pak Ferry muncul terkopoh-kopoh dari dalam rumahnya, menuju ke pintu gerbang. Loh, Jeng Fanny? Pak Ferry terkejut dengan kedatangan Tante Fanny ke rumahnya. Sudah Pak Satpam, biar ku tangani wanita ini. Titah Pak Ferry kepada Satpam sambil memberinya aba-aba untuk menjauh. Pak, aku hamil. Aku minta pertanggungjawaban. Apa? Kamu hamil? Minta pertanggungjawaban apa? Jeng Ferry kan sudah bersuami. Tapi aku hamil denganmu, Pak. Kau tahu sendiri. Suamiku tak ada di rumah. Jeng, jangan keras-keras kalau bicara. Nanti istriku dengar. Duh. Biarin. Pokoknya, Pak Ferry harus bertanggung jawab. Jeng, ingat ya. Perjanjian kita adalah tidak ada pertanggungjawaban atas segala resiko setelah aku memakaimu. Dan aku juga sudah membayarmu mahal. Siapa yang mau bertanggung jawab kepada pelacur? Siapa? Tidak bisa menjamin pula. Kau hanya tidur denganku. Pasti banyak pria yang sudah memakaimu kan?
Pak Ferry berkata kepada Tante Fanny sambil melototinya. "Pergi, dasar jalang tua murahan," bentak Pak Ferry sambil tangannya melayang hendak meninju si tante. Tapi tidak berhasil karena tante menghindar. "Beraninya kau ngelunjak, sudah diberi uang dan barang. Sekarang malah minta pertanggungjawaban, enak saja." Tante Fanny hanya menatap nanar pria di hadapannya, yang ternyata hidung belang itu. Kemudian dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu, melangkah gontai menuju mobilnya, dan mengembaskan tubuhnya di atas kursi mobil. Dilihatnya dari dalam mobil, keluarlah wanita dari pintu rumah Pak Ferry. Dia terlihat belum terlalu tua, tapi kurus dan pucat wajahnya, juga memakai kursi roda. Pak Ferry membimbingnya masuk ke rumah lagi. Sambil tersenyum, dia mendorong kursi rodanya kembali ke dalam rumah. Itu istrinya mungkin. Entahlah, masa bodoh. Dengan ragu dan hati-hati, Pak sopir bertanya kepadanya sambil melirik lewat kaca kecil di depannya. "Kita mau kemana lagi, Nyonya?" "Pulang," jawabannya singkat. "Duh, ya ampun. Lalu bagaimana dengan bayi ini?" katanya dalam hati. Galau dan juga bingung menyergapnya kali ini. Pikirannya kusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin masih melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Rumah Bekas Pelacur. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Nyonya kelihatan pucat dan kelelahan. Sakitkah? Apa mau kubuatkan teh hangat?" sapa Bibi saat melihat Tante Fanny duduk melamun di kursi ruang makan yang letaknya bersatu dengan dapur. Bibi menoleh sebentar ke arah Tante. Tante Fanny mengangguk pelan. Lalu pandangan si Bibi kembali lagi diarahkan ke kompor di depannya. Kemudian tangannya dengan tangkas menuang air mendidih ke dalam gelas berisi susu. Ada 2 gelas berisi susu sasetan, diletakkan di atas nampan di samping kompor itu. Bersanding pula jajanan pasar dan nasi plus lauk di dalam nampan itu, berjajar dengan 2 gelas. "Bibi bikin susu buat siapa?" tanya Tante Fanny. Aneh, pikir Tante. Karena di rumah ini tidak ada yang menyukai susu. "Nyonya, ini kan malam Jumat Legi. Wajib untuk bikin cawisan yang ditunjukkan untuk kerabat dan keluarga yang sudah meninggal." Tante Fanny semakin heran, karena biasanya cawisan itu diisi wedang, teh, dan wedang kopi. Dan ini kenapa harus susu? Bau susu menyeruak ke seluruh ruangan dapur, menggugah selera para bocah tak kasat mata. Bibi kemudian mengaduk-aduk minuman susu yang berada di atas nampan itu. Terdengar menggema di seluruh ruangan dapur. Suara khas sendok yang tengah beradu dengan gelas. Disusul kemudian dengan suara Bibi yang mulai menyanyi tembang Jawa lagi. Lirih terdengar, tetapi hal itu membuat Tante Fanny jadi ingat akan suatu peristiwa. Ketika Tante Fanny dulu pernah mengintip si Bibi yang tengah duduk bersimpuh di lantai dapur, sambil menyanyikan tembang Jawa dan berkata-kata kepada anak-anak yang tidak kasat mata. Masih dengan tetap asyik menyanyi,
Bibi berjalan pelan dan meletakkan nampan berisi sesajen itu di atas kulkas. Bibi, hentikan, jangan nyanyi lagi. Suara Tante Feni terbata. Nafasnya mulai tidak beraturan karena takut. Bibi kemudian berhenti menyanyi, lalu menatap Tante Feni. Ada pancaran ketakutan yang tertangkap dari mata Tante Feni. Mereka suka mendengar nyanyiku, Nyonya. Siapa mereka yang kau maksud? Bibi tidak menjawab, hanya tersenyum aneh. Sudahlah Nyonya, tenangkan dirimu. Ini tehnya, silakan diminum, kata Bibi, kemudian sambil mendekat ke arah Tante Feni dengan membawakan teh hangat. Tetapi Tante Feni beranjak dari tempat duduknya untuk menjauhi Bibi. Kemudian dia terjatuh karena tidak hati-hati melangkah. Bibi dengan sigap meraih tangan Tante Feni untuk menolongnya. Nyonya? Nyonya demam ya? Ini tangan Nyonya kok panas sekali. Ayo, ku bimbing ke kamar, kata Bibi. Dia merasa agak cemas saat mendapati nyonyanya ternyata tengah terserang demam. Dengan terpaksa, Tante Feni mau dituntun Bibi untuk menuju kamar. Malam semakin larut, tetapi demam yang dialami Tante Feni belum juga mereda. Padahal dia sudah diberi obat penurun panas. Malah kali ini, sakitnya ditambah dengan perutnya yang tiba-tiba merasa nyeri dan mulas. Semakin lama semakin menjadi. Bi, jangan bilang siapa-siapa kalau aku sedang sakit. Aku tidak mau dibawa ke rumah sakit karena... Tante Feni tidak meneruskan perkataannya. Aku tahu kalau Nyonya sedang hamil. Saat Nyonya berbicara dengan Dek Jonas waktu itu, aku tidak sengaja mendengarnya, Nyonya. Tante Feni terkejut mendengar penuturan Bibi. Tapi dia hanya menatap wanita tua itu, tidak menjawab sepatah kata pun. Ini Nyonya, minumlah. Ramuan ini akan membuat sakitmu reda, kata Bibi kemudian, sambil menyodorkan cangkir berisi ramuan, yang entah itu berisi bahan yang berbahaya atau tidak. Tante Feni tidak menolak, karena dia berharap untuk sembuh tanpa dibawa ke dokter. Ini seperti ramuan yang kau beri tadi pagi sebelum aku keluar rumah, Bi. Ramuan untuk apa ini? Tanya Tante Feni sambil keheranan setelah meminum ramuan itu. Ah, ini hanya ramuan untuk kesehatan, Nyonya. Ramuan warisan dari leluhur, jawab Bibi. Tetapi beberapa menit kemudian, sakit perut si tante malah semakin menjadi. Setelah meminum ramuan itu, dia mengerang dengan lirih. Sakit yang tak terkira menyerangnya dengan bertubi. Bibi kemudian meraba perut Tante Feni. Apakah bayiku baik-baik saja, Bi? Katanya dengan menahan sakit. Nyonya, bayimu sepertinya sudah mati. Ini si jabang bayi sepertinya sudah tidak menempel di rahim lagi. Tante Feni terkejut. Bayiku? Bibirnya bergetar saat mengatakan itu. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bibi, karena dia ingin melahirkan bayi itu dengan sempurna, tapi ternyata sudah mati. Nyonya, sini aku bantu mengeluarkan bayi itu. Dipijit, Bi. Iya, Nyonya. Bi, kau sebenarnya siapa? Dulu, aku adalah dukun bayi, Nyonya. Aku menolong banyak orang yang melahirkan. Aku senang lihat bayi yang lahir, karena aku mandul, tidak pernah bisa hamil. Tetapi di suatu hari, masyarakat memberhentikanku untuk menolong orang yang melahirkan. Sejak ada ibu dan bayi yang mati saat kutangani. Bibi bercerita sambil terus memijat pelan perut Tante Feni. Aduh, Bi, sakit. Tahan sakitnya, Nyonya, yang sabar, kata Bibi
Tapi Tante Fanny malah mengerang semakin keras. Bibi kemudian membuka daster Tante sampai ke dada, lalu mengucapkan mantra yang tidak dimengerti bahasanya oleh Tante Fanny, sambil tangannya terus memijat dan mengurut perut Tante Fanny. Tante sudah tidak lagi memperhatikan Bibi karena di tengah merasakan kesakitan. Aduh, desis Tante Fanny. Bibi dengan pelan membuka kaki Tante Fanny. Darah mengucur membajiri alas kain sampai ke spray juga karena saking derasnya. Sementara Bibi semakin fokus memijit dan menekan perut Tante, yang semakin lama semakin kencang mengerutnya. Keringat membasahi dahi Bibi. Ah, Bi, sakit. Tante Fanny menjerit pelan karena takut ada yang mendengar. Dia menggigit bibirnya menahan sakit. Sabar Nyonya, sebentar lagi selesai, saut Bibi. Nah, kata Bibi kemudian. Ada seonggok janin kecil berlumuran darah di tangan Bibi. Wajahnya sumringah melihat janin itu. Anakku, desisnya. Tante Fanny masih bisa mendengar ucapan Bibi barusan, walau dia sudah lemas dan terpejam matanya. Mereka semua ini yang akan menjagaku saat aku sudah semakin tua dan sakit-sakitan kelak. Bisiknya lagi sambil tersenyum senang. Maafkan aku Nyonya, aku menginginkan bayi ini. Itulah kenapa aku memberimu ramuan leluhur ini. Baru 2 kali minum, sudah gugur, kata Bibi sambil menyeka keringat Tante Fanny dengan handuk kecil, juga membersihkan darah yang belepotan di paha dan kaki Tante Fanny. Tante Fanny terkejut dan dia membuka matanya, menatap Bibi dengan menangis. Bi, kau... Tante pingsan dan tidak meneruskan perkataannya. Anakku sayang, cah bagus, kata Bibi sambil menimang-nimang janin kecil yang terbungkus di dalam kain mori putih. Tante tersadar di pagi harinya, dan dia terkejut melihat Bibi yang tengah membawa senaman sarapan ke kamarnya. Bi, kau membunuh anakku. Bibi dengan langkah tenang menghampiri Tante yang tergolek lemas di atas ranjangnya. Lalu Bibi duduk di pinggir ranjang Tante Fanny. Nyonya ini berkata apa? Mana mungkin Bibi bisa melakukan itu? Kata Bibi sambil menggenggam jemari Tante. Semalam kau berkata bahwa kau sengaja membuat bayiku gugur kan, Bi? Tanya Tante sambil menampik tangan Bibi. Nyonya, kemarin itu Nyonya murni keguguran. Bibi hanya menolong mengeluarkan bayi yang sudah mati itu. Syukurlah bisa keluar. Kalau tidak begitu, pasti Nyonya akan dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya, semua keluarga dan saudara Nyonya akan tahu kalau Nyonya sedang hamil. Sementara tidak ada suami. Dan Nyonya juga, kemarin Nyonya itu pingsan, segera setelah bayi itu keluar. Mungkin, Nyonya berhalusinasi atau bermimpi tentang omongan saya yang katanya membunuh bayi Nyonya. Kata Bibi yang berusaha meyakinkan Tante Fanny. Percayalah Nyonya, aku mengatakan yang sebenarnya. Sambung Bibi, Tante Fanny hanya diam. Dia mulai mempercayai perkataan Bibi, walau masih ada sedikit keraguan. Di mana kau kubur anakku? Tanya Tante sambil menunduk. Masih terpancarat wajah yang sedih di sana. Di taman belakang Nyonya, jawab Bibi. Sejak dikuburnya janin yang ketiga itu, Tante Fanny semakin kerap dihantui oleh penampakan dan suara-suara anak kecil di rumahnya. Setiap kali dia berteriak histeris saat penampakan itu muncul, atau suara-suara anak menangis dan tertawa
terdengar dekat di telinganya. Dia mulai tidak bisa berpikir dengan rasional. Apakah ini hanya halusinasi? Atau karena dia hanya terbayang-bayang dengan sosok bayi yang dia bunuh sehingga membuatnya dikejar rasa bersalah? Ataukah memang ini benar-benar penampakan? Hal inilah yang membuat dia sering menjambak rambutnya sendiri, juga menampar pipinya sendiri, bahkan memukul kepalanya sendiri. Berharap tamparan dan pukulan itu menyadarkan dia dari halusinasi dan mimpi diteror hantu anak-anak kecil itu. Menurutnya, hantu yang paling jahat adalah sosok anak yang ketiga. Hantu ini penampilannya paling seram. Tante Fanny kemudian ingin menjual rumah itu dan ingin pindah ke rumah orang tuanya. Ketika dia menyampaikan keinginannya itu, Jonas memutuskan untuk mencari tempat kos baru. Juga, kedua anak Tante Fanny setuju untuk pindah karena mereka berpikir Tante Fanny akan diawasi ibunya jika tinggal di rumah orang tuanya. Sehingga itu akan mempersulit Tante untuk hidup bebas. Terkecuali Bibi, dia tidak setuju untuk pindah, tetapi dia bungkam saat ditanyai apa alasannya tidak mau pindah. Akhirnya dengan berat hati, Bibi pulang kampung dengan diberi pesangon. Tante Fanny tidak bisa pacaran dengan terang-terangan lagi semenjak tinggal di rumah orang tuanya. Dia menjalin asmara dengan seorang pemuda yang ternyata pekerjaannya adalah ojek mobil. Dengan alasan mobilnya sendiri dipakai oleh anak-anaknya tante dan alih-alih pesan ojek untuk mengantarkannya kemana-mana. Termasuk saat mengantar Tante Fanny ke rumah lamanya yang mau dijual untuk menemui kakak sepupu autor. Ternyata mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk saling melepaskan rindu. Akhirnya, kakak sepupu autor tidak jadi membeli rumah itu. Dia merelakan uang muka yang tidak bisa kembali dan mencari rumah lain untuk dibeli. Tidak lama setelah itu, rumah Tante Fanny yang letaknya memang di pinggir jalan raya dibeli oleh seorang pensiunan guru. Dia membeli rumah itu untuk dijadikan tempat kos-kosan. Dan Tante Fanny membeli rumah baru dari uang hasil penjualan rumah lamanya itu. Tetapi rumah barunya ditempati anak-anaknya, sementara dia tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tante Fanny masih doyan berpacaran di luar sana, tetapi dia tidak hamil lagi. Isenglah dia periksa ke dokter kandungan, apakah alat reproduksinya itu bermasalah. Kali ini, kenapa tidak hamil juga? Setelah diperiksa, ternyata kandungan Tante Fanny rusak dan tidak bisa hamil lagi. Ada kemungkinan untuk bisa hamil lagi, tetapi peluangnya akan sangat kecil dan sangat beresiko. Ku dengar kabar bahwa saat ini Tante Fanny sedang sakit. Dia baru saja selesai operasi tumor otak yang sudah agak lama dideritanya. Tetapi keadaannya belum juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan setelah operasi itu. Bahkan setiap kali, nyeri masih kerap menyerang ke kepalanya. Terlebih di malam hari, hidupnya tergantung obat-obatan. Rutin kontrol ke dokter adalah kegiatannya sekarang. Tubuhnya kurus, mukanya menjadi pucat, dan kepalanya botak. Rambutnya dicukur habis karena operasi pembedahan, dan juga dia sudah tidak bisa lagi berjalan. Dia memakai kursi roda untuk memudahkannya bergerak. Kenapa keluarganya, terutama anak-anaknya, tidak membenci atau menghakimi Tante Fanny? Karena perbuatan dosanya dulu. Tuhan sudah menghukumnya dengan setimpal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mimin sampai akhir. Dan ini adalah ending dari ceritanya. Bagaimana? Kalian tidak kecewa kan? Baiklah, Mimin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.